ببركات من وارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحملنا بحمايتهم في الدنيا والآخرة بسر النبي وبآل النبي بسرار سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, subuh Jumat yang mulia ini. Atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua alhamdulillah dapat bersama-sama menunaikan salat fardu subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita dan menambah keimanan kita dan memelihara menjaga iman kita hingga di penghujung daripada umur kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita umur yang panjang di dalam berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan kemudahan di dalam segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan amal-amal yang saleh. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisu man dzakarani." Kata Allah, aku adalah teman bagi orang yang berzikir kepadaku, bagi orang yang mengingat aku. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala mengingatkan kepada kita, "A'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaghzatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka." Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya yang senantiasa menyertaimu, mengawanimu adalah orang yang senantiasa tidak pernah berpisah kepadamu. Itulah kawan sesungguhnya, itulah sahabat sesungguhnya yang tidak pernah berpisah dengan kita walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 1 detik. Pada saat keberadaan kita pada satu tempat, atau pada saat kita dalam keadaan musafir, pada saat kita tidur, pada saat kita jaga, bahkan di dalam seluruh kehidupan kita hingga sampai kematian kita, Dia tidak pernah berpisah dengan kita. Huwa rabbuka, Dia adalah Tuhanmu. Allah tidak pernah memisahi daripada setiap hamba-hambanya. Bahkan kata Allah, aku lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bangun tidur dapat membuka mata, dapat menggerakkan tangan, dapat menggerakkan kaki,
seraya mulut kita berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kita dimatikan semua dengan tidur, karena tidur adalah saudara daripada kematian. Kita diberikan Allah Ta'ala kehidupan kembali, mata kita dapat melihat, telinga kita dapat mendengar, mulut kita masih dapat berbicara. Karena begitu banyak orang ketika terjaga daripada tidurnya, dia menyadari bahwa dirinya telah kehilangan daripada beberapa nikmat. Tangan tidak dapat digerakkan, kaki juga pun sudah tidak bisa dibawa untuk berdiri lagi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayang itu tidak memisahi kita. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kesempatan dapat melangkahkan kaki menuju masjid ini untuk sholat berjamaah. Ini adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kita berkehendak, jika Allah tidak menghendakinya, tidak mungkin juga terjadi. Kita berniat sudah untuk bangun jam 4 untuk sholat tahajud. Kita juga sudah berniat untuk sholat subuh dalam keadaan berjamaah di masjid ini. Namun Allah Ta'ala tidak menghendakinya, itu pun tidak akan pernah terjadi. Jadi semua ini adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan rahmatnya yang senantiasa menyertai hamba-hambanya, bahkan rahmatnya itu lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Begitu dekatnya Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku adalah menjadi teman orang yang senantiasa mengingat aku. Maka sebagus-bagus zikir kita kepada Allah adalah pada saat kita bersujud di hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan ketaatan. Sembahyang fardu 5 waktu. Di dalam sebuah keterangan disebutkan, sungguh terlalu kita sekiranya di saat sholat saja kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan, innas sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat itu adalah semata-mata kata Allah untuk mengingat aku. Agar hamba itu senantiasa mengingat Tuhannya, maka Allah fardukan sholat itu untuk hamba-hambanya. Ini adalah sebuah ikatan agar hamba itu jangan sampai terlepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun iblis dan bala tentaranya, dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah berhenti, tidak pernah berputus asa untuk menjadikan umat manusia, Bani Adam ini lupa kepada Tuhannya. Bahkan hingga sampai di dalam sholat sekalipun, iblis itu mampu menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sholat barangkali pikiran kita masih terfokus atau tertuju kepada pekerjaan yang belum selesai, permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya. Ini adalah bahagian daripada tipu dayanya iblis, tipu dayanya syaitan untuk memperdaya kita. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita memulai sholat, kita dianjurkan untuk membaca surah An-Nas agar kita terhindar daripada tipu dayanya syaitan yang menjadikan kita
di dalam sholat kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bahagian daripada tipu dayanya syaitan yang tidak pernah berputus asa dan berhenti. Oleh guru-guru kita dianjurkan sebelum kita memulai sholat hendaklah kita beristighfar terlebih dahulu. Kita akui bahwa kita begitu lemah, kita begitu mudahnya terperdaya oleh syaitan. Maka itu kita meminta ampun kepada Allah, kita akui bahwa kita sangatlah banyak kekurangan-kekurangannya di dalam ibadah sholat kita. Kita tidak mampu mencapai kualitas ibadah sholat yang sempurna sebagaimana Nabi dan para sahabat, para wali-wali dan orang-orang yang saleh. Kita akui itu dengan istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah. Dan hingga selesai sholat kita kerjakan, kita pun beristighfar lagi. Minimal kita beristighfar 3 kali kepada Allah atas kekurangan-kekurangan itu. Ini adalah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dalam keadaan serba kurang. Karena kita telah mengakuinya, betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita, betapa rendahnya kita di hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini oleh para ulama kita dianjurkan demikian. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan rahmatnya senantiasa menyertai kita. Di dalam setiap ketaatan yang kita kerjakan adalah semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga kita dapat berdiri, sehingga kita dapat rukuk dan sujud, sehingga mulut kita dapat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah semata-mata karena rahmatnya Allah ta'ala kepada kita. Hendaklah kita menyembunyikan daripada keakuan diri kita. Diri kita yang berdiri, diri kita yang rukuk, diri kita yang sujud. Karena diri kita adalah hamba yang senantiasa berhajat kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa dan zat yang maha sempurna. Maka dialah yang menjadikan kita berdiri, rukuk dan sujud itu. Dialah yang menolongi kita dapat melafazkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Dialah yang menolong kita sehingga kita mampu melafazkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Membaca tasbih dan membaca segala bacaan-bacaan yang dianjurkan di dalam salat kita adalah semata-mata karena pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala berkata, irfan wujudak fi ardil khumul. Simpanlah dirimu, simpanlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi. Famana bata malam yudfan la latimu nataijuhu. Karena kata beliau, segala sesuatu yang tumbuh apabila tidak tertanam maka dia tidak sempurna tumbuhnya. Artinya apa? Ketika di dalam kita mengerjakan ketaatan itu masih ada kita merasakan bahwa kitalah yang kuasa berdiri, kitalah yang kuasa rukuk dan sujud, kitalah mulut kitalah yang berkata-kata dengan memuji-muji itu, membaca surah itu. Maka ini menjadikan bahwa seolah-olah kita tidak ada sedikit pun di dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ditolong maka sebetulnya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Maka yang menolong itulah yang memiliki perbuatan sesungguhnya. Kita tidak dapat berdiri, lalu ada orang yang mendirikan kita. Kita tidak dapat rukuk, lalu ada orang yang menjadikan kita mampu rukuk. Kita tidak dapat bersujud, lalu ada orang yang mampu
menjadikan kita dapat bersujud, maka yang berbuat sesungguhnya atau fa'il hakiki yang berbuat sesungguhnya, yang menolong itulah yang sesungguhnya. Nah, inilah pandangan batin kita di dalam kita setiap mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kasih sayangnya, rahmatnya Allah taala atas diri kita yang berlaku kepada diri kita adalah perbuatan daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalam daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada saat kita membaca surah-surah ataupun bacaan-bacaan lainnya di dalam sholat. Nah, inilah sebaik-baik zikir kita. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aku adalah menjadi temannya orang yang senantiasa ingat kepadaku. Dan Allah sesungguhnya tidak pernah memisahi kita semua. Sementara yang lainnya pasti akan berpisah kepada kita. Sehingga Imam Hatim Al-Asam suatu ketika ditanya oleh guru beliau yang bernama Imam Syakik Al-Bilkhi. Kata Imam Syakik Al-Bilkhi, wahai muridku Hatim Al-Asam, kam sanatan sahibuni, berapa lama engkau sudah bersahabat dengan aku? Ini antara guru dengan murid, tapi guru menganggap murid ini seperti sahabat, seperti teman. Dijawab oleh Imam Hatim Al-Asam, salasan wa salasina ya syekhi, sudah 33 tahun lamanya wahai guruku. Ini murid bersama gurunya sudah 33 tahun bersama, melayani sang guru, segala keperluan guru dilayani dengan sepenuh hati, dan sang guru pun memperlakukan murid ini seperti sahabatnya, bukan memperlakukan sebagai seorang pembantunya. Kemudian sang guru bertanya, wahai Hatim Al-Asam, dari 33 tahun itu sudah berapa banyak pengetahuan yang engkau dapatkan daripadaku? Dijawab oleh Imam Hatim Al-Asam, jika guru menginginkan aku berkata jujur, maka aku akan mengatakan dengan sejujurnya bahwa aku dapatkan 8 macam ilmu daripada engkau. Lalu sang guru berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama 33 tahun engkau cuma mendapatkan 8 macam itu. Betul, kata Imam Hatim Al-Asam, aku dapatkan 8 macam itu. Lalu sang guru pun bertanya, coba sebutkan salah satu yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam, wahai guruku, sesungguhnya aku memperhatikan manusia, yang tua yang muda, yang kecil yang besar, yang miskin ataupun yang kaya. Semua mereka itu di dalam kehidupan dunia mencari teman, mencari sahabat, mencari kekasih. Maka ternyata setelah mereka mendapatkan teman, setelah mereka mendapatkan sahabat, setelah mereka mendapatkan kekasihnya, ternyata teman, sahabat, dan kekasih itu tidak mau menyertainya ketika dia masuk ke dalam kuburnya. Harta yang dicintainya dia tinggalkan, istri yang dicintainya kawin lagi, anak-anak yang katanya mencintainya kadang-kadang juga melupakannya, tidak mendoakannya, tidak memperdulikannya. Maka kata beliau, aku berpikir, wahai guruku, tidak ada satu-satunya yang dapat menyertaiku hingga masuk ke dalam kuburku selain daripada amal yang saleh. Maka aku jadikanlah amal saleh itu sebagai temanku, sahabatku, sebagai kekasihku. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap senantiasa kepada pertolongannya Allah, aku dapat mengerjakan segala amal-amal yang saleh. Dijawab oleh sang guru, ahsanta, hebat engkau wahai muridku. Kata Imam
kepada Imam Syakir Al-Balkhi kepada sang murid. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai sahabat kita sesungguhnya dalam kehidupan kita, sehingga dia menyertai kita ketika kita sudah memasuki kubur kita masing-masing. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam setiap kita ingin melaksanakan ketaatan itu, kemudahan itu ada. Ini pertanda adalah sesuatu yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, anugerah yang barangkali tidak Allah berikan kepada orang lain. Di setiap kita ingin melaksanakan ketaatan senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ini adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis kursi yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli." Kata Allah, aku adalah di sisi orang-orang yang hatinya itu pecah karena aku. Orang-orang yang menangis, mengalirkan air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal ibadah yang selama ini kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang Banjar Bahujung, meluasi luang burit. Amal kita merdut, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita itu terjadi. Takut kalau dosa-dosa dan kesalahan kita juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita nanti masuk ke dalam kubur kita, sedangkan munkar dan nakir telah siap untuk menanya kita dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Takut kita kalau nanti di padang mahsyar kita tidak dikumpulkan oleh Allah bersama junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang matanya menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan bahwa Allah mengharamkan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita kalau seandainya amal-amal ibadah yang selama ini kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala dari golongan perempuan, Rabi'atul Adawiyah, didatangi oleh Imam Hasan Al-Basri untuk meminang beliau. Kata Rabi'atul Adawiyah, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya bersedia menjadi istri Tuan jika Tuan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, wahai Rabi'ah, silahkan tanyakan apa yang engkau ingin tanyakan. Lalu Rabi'atul Adawiyah bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, jika sekiranya nanti aku mati, apakah matiku itu dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Imam Hasan Al-Basri bergetar ketika mendengar ini. Apakah ketika aku mati, kata Rabi'atul Adawiyah, nantinya dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kata Imam Hasan Al-Basri, ini adalah perkara yang gaib. Hanya Allah yang tahu, aku pun tidak tahu bagaimana nanti keadaanku. Nah, inilah yang senantiasa aku pikirkan, kata Rabi'atul Adawiyah. Seandainya nanti aku masuk ke dalam kuburku, apakah aku mampu menjawab segala pertanyaan munkar dan nakir? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, dan segala pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini pun kata beliau perkara yang gaib, hanya Allah yang maha tahu. Aku tidak mengetahuinya. Kalau nanti di padang mahsyar, apakah aku digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli kebaikan atau orang-orang yang ahli keburukan?
Ini pun kata Imam Hasan Al-Basri adalah perkara yang gaib, aku tidak mengetahuinya. Lalu Rabi'atul Adawiyah bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, ada berapakah akal yang diciptakan oleh Allah kepada laki-laki? Nah, kalau ini kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu. Akal diberikan Allah Ta'ala kepada laki-laki itu 99. Sedangkan akal kepada perempuan 1. Nafsu diciptakan kepada perempuan itu 99, akalnya 1. Kebalik, laki-laki diciptakan nafsunya 99, nafsunya 1, akalnya 99. Perempuan akalnya 1, nafsunya 99. Berarti banyak aku, kata Rabi'atul Adawiyah, nafsu daripada engkau Imam Hasan Al-Basri. Mengapa engkau tidak dapat mengendalikan nafsumu yang 1 itu, sedangkan aku masih mampu mengendalikan nafsuku yang 99. Menangislah Imam Hasan Al-Basri, kembali pulang ke rumahnya. Tidak jadi meminang Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah Subhanahu wa taala daripada golongan perempuan. Inilah orang-orang yang matanya banyak menangis lantaran takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang selama ini banyak berbuat dosa, amal ibadah kita yang masih banyak kekurangan-kekurangannya, tentulah ini menjadi perhatian kita semua, dan ini yang menjadi fokus kita ketika umur kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mengerjakan amal-amal yang soleh, salat rawatib yang dapat menutupi segala kekurangan ibadah fardu kita, qabliyah, ba'diyah. Dan oleh guru-guru kami diwasiatkan agar memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jalan satu-satunya yang lebih mudah agar kita mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia hingga kehidupan kita di negeri akhirat. Syafaat Rasulullah inilah yang paling ditunggu-tunggu nanti pada hari kiamat nanti. Maka dengan memperbanyak sholawat itu diharapkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan daripada syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sholawat ini pula jalan paling mudah untuk dapat mencapai satu martabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berdampingan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam hadis Nabi bahwa aku, kata Nabi, adalah bersama orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Sa'ban, kata Sa'ban, ya Rasulullah, sekiranya nanti engkau masuk surga, maka tentu engkau akan mendapatkan surga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata Sayyidina Sa'ban, belum tentu masuk surga. Jika masuk surga pun derajat surga yang diberikan Allah Ta'ala untukku tidaklah sama dengan derajat surga yang Allah berikan kepadamu. Bagaimana ya Rasulullah? Aku di dalam dunia satu hari saja tidak berjumpa dengan engkau, aku gila, kata Sayyidina Sa'ban. Nanti seandainya aku masuk surga tidak bertemu dengan engkau, aku gila juga di dalam surga. Bagaimana? Lalu kata Nabi SAW, ya Sa'ban, wahai Sa'ban, aku adalah orang yang nantinya di dalam surga bersama dengan orang yang banyak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu mudah-mudahan inilah amalan kita di penghujung daripada kehidupan kita yang dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja, untuk senantiasa memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah solawat seperti apa saja.
Semua salawat itu baik untuk kita amalkan. Demikian mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Syarih Nabi wa bi ali Nabi wa bi suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا يقربنا إلى رضاك ويبعدنا من سخطك ومن نسيان ذكرك ومن التوكل إلى غيرك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Salah khilaf, ulun minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.